sejahtera. Berjumpa lagi dalam pelajaran PKN kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistematika, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Kompetensi dasar yang akan kita capai menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Kompetensi keterampilan menyajikan hasil telaah, makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Indikator yang akan kita capai menganalisis sistematika Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, menjelaskan sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis sistematika Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, peserta didik dapat merasionalkan makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Nilai karakter yang akan kita kembangkan dalam materi ini ialah tanggung jawab. Peserta didik dapat memahami kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945, membuat kita semua menyadari tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk turut serta menjaga, mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Kesadaran tersebut dapat kita terapkan dalam berbagai hal, seperti halnya belajar dengan baik dan mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kalian ketahui bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan inti dari pikiran dan gagasan para pendiri negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil perjuangan para pendiri negara dalam upaya memberikan landasan yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk di materi inti, yaitu sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Kata sistematika berarti sebuah tata urutan. Nah, kalau kita membahas tata urutan, berarti kita mengingat lagi bagian-bagian yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ingat, sebelum amandemen, undang-undang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, batang tubuh, dan yang ketiga adalah penjelasan. Setelah mengalami amandemen dari tahun 99 sampai tahun 2002, undang-undang terdiri dari 2 bagian, yaitu pembukaan dan batang tubuh, di mana batang tubuh terdiri dari bab, pasal, ayat, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Untuk membahas sistematika Undang-Undang Dasar 1945, kita buka buku undang-undang hasil amandemen ya. Coba kalian lihat semua buku undang-undang kalian, di depannya ada tulisan hasil amandemen. Itu yang akan kita kaji ya. Nah, yang akan kita kaji dalam buku undang-undang ialah pada bagian batang tubuh. Silakan Anda memperhatikan pada bagian batang tubuh. Nanti kita akan menemukan sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Kalian coba mencari berapa jumlah bab, berapa jumlah pasal, berapa jumlah ayat, berapa jumlah aturan peralihan dan aturan tambahan. Ingat ya, mencari hasil amandemen. Ya, mencari hasil amandemen, bukan sebelum amandemen.
kita mengkaji bersama buku Undang-Undang Hasil Amandemen Sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Bagian pertama yaitu pembukaan terdiri dari 4 alinea. Bagian kedua yaitu batang tubuh terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Nah, bagaimana? Apakah sesuai dengan yang kalian temukan? Jika tidak sesuai, kalian bisa tulis jawaban pembenarnya, yaitu saya ulangi, bagian pertama terdapat 4 alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada bagian batang tubuh terdapat 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Silakan Anda menulis. Nah, sekarang kita membahas sifat Undang-Undang Dasar 1945. Coba kalian perhatikan buku kalian halaman 40. Di situ ada 4 sifat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama tertulis. Kenapa dikatakan tertulis? Karena rumusan Undang-Undang Dasar 1945 jelas dan mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan juga sebagai warga negara. Yang kedua, singkat. Kenapa dikatakan singkat? Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Yang ketiga, supel. Kenapa dikatakan supel? Karena Undang-Undang Dasar 1945 dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, rigid. Kenapa dikatakan rigid? Undang-Undang Dasar 1945 hanya dapat diubah dengan cara tertentu, secara istimewa dan secara khusus, tidak seperti mengubah peraturan-peraturan lainnya. Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah paham dengan sifat Undang-Undang Dasar 1945? Kalau sudah paham, kita akan masuk di fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum saya menjelaskan tentang apa fungsi Undang-Undang Dasar 1945, coba kalian perhatikan buku undang-undang kalian. Di dalamnya sudah diatur tugas presiden, lembaga-lembaga negara, dan masih banyak tugas-tugas pemerintahan lainnya. Nah, kita ambil salah satu contoh. Coba kalian buka pasal 3 ayat 3. Kita baca bersama-sama ya. Pasal 3 ayat 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kita ambil satu contoh lagi. Pasal 4 ayat 2. Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh salah seorang wakil presiden. Nah, dari bunyi pasal-pasal tersebut, kita dapat mengetahui fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, membatasi kekuasaan negara yang dijalankan oleh lembaga negara agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang. Yang kedua, menjamin hak dan kewajiban warga negara yang dilaksanakan di Indonesia. Yang ketiga, memberi legitimasi pada kekuasaan pemerintah menjadi penentu pembatas kekuasaan, instrumen dari satu-satunya pemegang kekuasaan, yaitu rakyat. Yang keempat, cerminan penyelenggaraan pemerintahan seperti bentuk negara, pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir, mengontrol peraturan yang ada di bawahnya sesuai dengan norma hukum Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, yaitu sistematika Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan terdapat 4 alinea, pada bagian batang tubuh terdapat 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Sifat undang-undang ada tertulis, singkat, supel, dan rigid. Dan fungsi undang-undang salah satunya adalah membatasi kekuasaan negara yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara
agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Sekian pertemuan kita hari ini. Saya harap kalian dapat memahami dengan baik dan kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.